صل على محمد. Wala taq'udu bikulli siratin. Wala taq'udu, dan janganlah kalian duduk-duduk bikulli siratin, di setiap jalan. Untuk apa duduk-duduk? Untuk apa cangkruan? Tu'idun, untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti mereka. Wa tasudduna an sabilillah, dan untuk menghalang-halangi mereka an sabilillah, dari jalannya Allah. Siapa yang dihalang-halangi? Man amana bihi, orang yang beriman kepada Allah. Wa tabghunaha, dan janganlah kalian itu menginginkan kalian terhadap orang yang beriman ini aywaja, untuk membelokkannya, untuk kembali dari jalannya Allah, untuk berbelok dari jalannya Allah. Hati-hati. Ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi. Duduk-duduk maksudnya bersepakat. Duduk-duduk maksudnya bermusyawarah untuk membuat jalan bagaimana orang yang ingin menuju kepada jalannya Allah, mereka kembali berbelok, nggak jadi. Dengan cara apa? Tu'iduna, dengan cara menakut-nakuti, dengan cara mengancam-ngancam. Watasudduna, dan juga menghalang-halangi secara terang-terangan maupun secara sembunyi, samar. Ada orang berjalan di jalannya Allah, mau beribadah kepada Allah, mau mendirikan tempat ibadah kepada Allah, mau mendirikan pondok pesantren untuk mengajak umat masyarakat lebih dekat kepada Allah, dihalang-halangi. Hati-hati. Itu sudah berurusan langsung dengan Allah, apalagi mengancam-ngancam. Apalagi bersekongkol. Hati-hati. Kalau itu terjadi dan menjadi budaya dalam kehidupan kita, hati-hati. Keimanan yang ada di dalam dada kita oleh Allah akan dicabut. Dan dikhawatirkan tatkala mati, tatkala meninggal dunia, meninggal dalam keadaan sumul khotimah. Na'udzubillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid kulli shay'in wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasana bi halihi wa qadma bil
ناول يا مجمل مثل ولك الحمد المنة والشرف على كل حال اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'ain تجهلي وحيراتي ويا رب ماتعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فرحا وعلما وحكمة وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توباتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينات من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فانتصروا
ربكم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyanah, dan kepada suku Madyan, kaum Madyan, akhahum diutus kepada mereka saudara mereka. Siapa? Suhaiban, yaitu kanjeng Nabi Suhaib. Qala, dawuh kanjeng Nabi Suhaib, ya qaumi udullaha, wahai kaumku, seruan dengan kasih sayang, seruan dengan penuh cinta kepada kaumnya. Ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah. Malakum, tidak ada milik kalian, min ilahin ghairuhu, dari Tuhan ghairuhu selain Allah, la ilaha illallah. Qad ja'atkum bayyinatun, sungguh ja'ah datang kepada mereka, kepada suku Madyan, bayyinatun, bukti nyata, mir rabbikum, dari Tuhan mereka. Wa auful kailah, maka sempurnakanlah takaran, wal mizan, dan timbangan. Wala tabkhusu, dan jangan kurangi, jangan merugikan an-nasa, kepada manusia, asya'ahum, sesuatu yang menjadi milik mereka sedikit pun. Wala tufsidu, dan janganlah berbuat kerusakan kalian, fil ardi, di atas dunia ini, ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya dengan syariat-syariatnya. Dzalikum, demikian bagi kalian, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, milik kalian, in kuntum mu'minin, jikalau kalian betul-betul beriman, dilandaskan dengan keimanan. Apapun yang dilandasi dengan keimanan, maka hasilnya jauh lebih baik. Cinta dilandasi dengan keimanan, beribadah dilandasi dengan keimanan, bekerja dilandasi dengan keimanan, jauh lebih baik hasilnya, jauh lebih barokah yang akan didapatkan olehnya. Ini kanjeng Nabi Suhaib diutus oleh Allah kepada kaum yang bernama kaum Madyan, dan Nabi Suhaib ini termasuk dari kelompok Madyan, termasuk dari saudara-saudara keturunan dari kaum Madyan. Beda dengan kaum Nabi Lut yang diutus oleh Allah, nabinya berasal dari hijrah, dari luar. Nabi Lut ini bukan saudara dari kaumnya Nabi Lut. Apa namanya? Siapa namanya? Kaum apa? Kaumnya Nabi Lut. Nggak tahu. Kaum Nabi Lut ini diutus kepada kaumnya. Beliau berasal dari luar. Nabi Lut ini ponakannya siapa? Nabi Ibrahim. Sepupunya siapa? Nabi Ismail. Sepupunya siapa? Nabi Ishak. Putranya siapa? Putranya siapa?
Haran. Saudaranya Nabi Ibrahim ada berapa? Ada 3. 3. Ibrahim, Haran, dan Nahur. Nabi Lut putranya Haran. Istrinya Nabi Lut Waliha. Istrinya Nabi Nuh Waliha. Harus tahu, karena ini ada di dalam Al-Quran. Istri-istri yang membangkang terhadap perintah suami yang diabadikan di dalam Al-Quran, termasuk istrinya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Siapa namanya? Waliha. Yang termaktub juga di dalam Al-Quran, istrinya Kanjeng Nabi Nuh, siapa namanya? Waliha. Ini istri-istri yang durhaka terhadap suaminya. Apa yang terjadi kepada kaumnya Nabi Lut? Diturunkan hujan batu. Diadab oleh Allah dengan hujan batu. Anzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka lihat, jadikan pembelajaran bagaimana adanya umat kaumnya Kanjeng Nabi Lut sesudah mereka berbuat dosa, berbuat hal yang menjijikkan, yaitu perbuatan liwat, Sodom, mendatangi laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan, perbuatan liwat namanya. Ini perbuatan yang keji, yang menjijikkan. Homo, lesbi, itu hal yang menjijikkan, sudah melampaui batas, keluar dari syariatnya Allah. Sama juga suku Madian ini, kaumnya Kanjeng Nabi Syuaib ini, mata pencahariannya adalah dengan cara berdagang. Dikayakan oleh Allah dengan cara berdagang. Dan sudah jadi budaya, sudah jadi tradisi perdagangan mereka dengan cara-cara mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Sudah jadi budaya, sudah jadi kebiasaan. Hal buruk kalau sudah dijadikan kebiasaan, dijadikan budaya, lama-kelamaan dianggap sebuah kebenaran. Hal yang dosa, hal yang buruk, hal yang melanggar syariat, kalau dilakukan terus-menerus, akhirnya seolah-olah dibenarkan. Hati-hati. Kalau hal itu ada di dalam jiwa kita, menjadi budaya kita, kebiasaan kita, harus cepat-cepat dikeluarkan dari dalam jiwa kita. Jangan sampai pembelajaran kita dari kaumnya Kanjeng Nabi Syuaib, kita menjadikan perbuatan buruk, kebiasaan yang melanggar, kebiasaan mencuri, mengurangi takaran dan timbangan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Jadi Kanjeng Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada kaumnya, kepada keluarganya sendiri, untuk membawa bukti nyata, yaitu berupa keimanan, berupa tauhid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Kanjeng Nabi Syuaib ini diutus oleh Allah membawa bukti nyata, bayyinatun,
bukti nyata, yaitu berupa keimanan. Keimanan ini berada di dalam hati. Sedangkan hati ada berapa tingkatan? Ada berapa? Ada 5. Tingkatan yang pertama basiro. Tingkatan kedua domiro. Tingkatan ketiga fu'ad. Tingkatan keempat sir. Tingkatan kelima apa? Tingkatan kelima apa tingkatan kelima? Latifah. Inilah yang diberikan oleh Allah, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Shu'aib, yaitu berupa bayyinatun, keimanannya yang luar biasa. Bayyinatun ini min rabbikum, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Shu'aib ini bisa membedakan ini curang, ini jujur, ini jelek, ini buruk. Dan semua orang sebetulnya punya bayyinatun. Yang memandang kebenaran adalah benar, memandang kesalahan adalah salah. Itu adalah tingkatan hati yang pertama, yaitu basiro. Tingkatan hati yang kedua, memerintahkan, yang dinamakan dhamir, memerintahkan untuk yang baik untuk dikerjakan, yang jelek untuk ditinggalkan. Namun apa yang terjadi kepada kita tatkala kita melakukan yang baik, maka yang ketiga, tingkatan hati yang ketiga, yang namanya fu'ad, akan memutuskan bahwa kita adalah orang baik. Tatkala kita melakukan kesalahan, dosa, maka tingkatan hati yang ketiga akan menghukumi kita bahwa kita orang yang berbuat jelek. Apa yang terjadi? Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Shu'aib untuk disampaikan kepada kaumnya? Fa'auful kaila wal mizana. Maka sempurnakanlah takaran, tak boleh diciceli, di dalamnya ditambahi, akhirnya takarannya sedikit berkurang karena di dalam dikasih pentolan-pentolan. Wal mizan, dan juga timbangannya juga ditambahi, yang akhirnya akan mengurangi terhadap takaran, akan mengurangi terhadap timbangan. Makanya diperintahkan wala tabkhusun nas, gak boleh kita mengurangi, gak boleh kita merugikan annas, orang lain. Asya'ahum, yang mana sesuatu itu yang sudah menjadi haknya mereka, sedikit pun kita gak boleh mengurangi. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan barokah dari Allah, kita harus menambahi, mengimbui. Jadi kalau kita berdagang, tatkala kita jual paku 1 kilo, paskan yang menjadi hak mereka, yang menjadi hak pelanggan dipaskan, kemudian diimbui, entah 3 paku atau 5 paku. Itu yang akan membawa keberkahan. Jual daging di pasar, paskan kalau butuhnya 1 kilo, kemudian diimbui. Ini barokah, tak imbui, anget. Itulah keberkahan kita tatkala kita membuat orang lain merasa bahagia. Keberkahan yang akan datang dalam kehidupan kita. Wala tufsidu fil ardi, dan janganlah membuat kerusakan kalian
fil ardi, di atas bumi ini, ba'da islahiha, setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya dengan mendatangkan para utusan, dengan mendatangkan bukti nyata, dengan mendatangkan syariat-syariat, menjadikan syariat-syariat, aturan-aturan yang semuanya itu untuk kebaikan manusia. Jadi syariat-syariatnya Allah itu diberikan oleh Allah melalui para utusannya, para rasulnya, itu semua untuk kebaikan kita manusia. Dzalikum khairul lakum, demikianlah buat kalian, pelajaran buat kalian, ibrah buat kalian. Kalau kalian bisa melakukannya, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum mu'minin, jikalau kalian melandasi semuanya itu berdasarkan keimanan kepada Allah. Jadi kalau jadi pedagang, jangan tiru kaumnya Kanjeng Nabi Suhaib, kaum Madian, suku Madian, jangan ditiru. Suku Madian ini terletak di Ma'an. Ma'an ini termasuk Yordania, masih bersebelahan dengan kaumnya Kanjeng Nabi Lut, masih bersebelahan. Sekarang terkenal dengan Suriah, sudah masuk bagian Suriah kalau nggak salah. Jadi harus berbuat jujur, jangan berbuat tidak jujur. Apa tidak jujur? Kecurangan. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ingat-ingat ya. Kita harus berbuat jujur, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, keberkahan, rahmatnya Allah. Dan kebaikan itu mengantarkan kita kepada surga, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Jauhi kedustaan, wa iyyakum wal kadhiba, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi kita, sekat diri kita, jangan sampai kita berbuat kecurangan, kebohongan, kedustaan, karena kedustaan akan mengantarkan kita kepada perbuatan fujur, buruk, dan perbuatan fujur ini akan menggiring kita, mengantarkan kita kepada neraka. Sedangkan neraka tempatnya siksaan, kesedihan, kehancuran, kebangkrutan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berbuat kecurangan. Berarti kalau orang berbuat kecurangan, telah menyediakan keimanan dari dalam dadanya. Jadi orang yang berbuat dusta, berbuat curang, berbuat tidak adil, sudah menghilangkan keimanan dari dalam dadanya. Tak punya iman. Kalau orang sudah punya iman, pasti kelakuannya akan jujur, akan sabar, ya. Wala taqmudu bikulli siratin, wala taqmudu, dan janganlah kalian duduk-duduk, bikulli siratin, di setiap jalan. Untuk apa duduk-duduk? Untuk apa cangkruan? Itu untuk menakut-nakuti, mereka. Wa tasudduna an sabilillah, dan untuk menghalang-halangi mereka, an sabilillah,
dari jalannya Allah. Siapa yang dihalang-halangi? Man amana bihi, orang yang beriman kepada Allah. Wa tabghunaha, dan janganlah kalian itu menginginkan kalian terhadap orang yang beriman ini aywaja, untuk membelokkannya, untuk kembali dari jalannya Allah, untuk berbelok dari jalannya Allah. Hati-hati. Ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi. Duduk-duduk maksudnya bersepakat. Duduk-duduk maksudnya bermusyawarah untuk membuat jalan bagaimana orang yang ingin menuju kepada jalannya Allah, mereka kembali berbelok, gak jadi. Dengan cara apa? Tu'iduna, dengan cara menakut-nakuti, dengan cara mengancam-ngancam. Watasuduna, dan juga menghalang-halangi secara terang-terangan maupun secara sembunyi, samar. Ada orang berjalan di jalannya Allah, mau beribadah kepada Allah, mau mendirikan tempat ibadah kepada Allah, mau mendirikan pondok pesantren untuk mengajak umat masyarakat lebih dekat kepada Allah, dihalang-halangi. Hati-hati. Itu sudah berurusan langsung dengan Allah, apalagi mengancam-ngancam. Apalagi bersekongkol. Hati-hati. Kalau itu terjadi dan menjadi budaya dalam kehidupan kita, hati-hati. Keimanan yang ada di dalam dada kita oleh Allah akan dicabut. Dan dikhawatirkan tatkala mati, tatkala meninggal dunia, meninggal dalam keadaan sumul khotimah. Na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Menghalang-halangi orang beribadah, menghalang-halangi orang berdakwah. Hati-hati. Keimanan yang sudah ditanamkan sejak awal akan dicabut oleh Allah. Biasanya orang yang seperti ini bersekongkol dengan orang Yahudi, bersekongkol dengan orang Nasrani tanpa dia sadari. Hati-hati. Wal guru, dan ingatlah kalian, itu kuntum qalilan, ketika kalian dahulu qalil, sedikit, fakatsarakum, dan sekarang sudah menjadi banyak. Yang dulu kalian qalil, kalian miskin, fakatsarakum, dan sekarang kalian kaya. Qalilan, tatkala dulu kalian bodoh, sekalian kalian pintar. Wanduru, dan lihatlah oleh kalian, perhatikan oleh kalian, kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana kana ada akibatul mufsidin, kesudahan bagi orang yang berbuat kerusakan. Sudah tatanannya baik, sudah tatanannya apik, kok dirusak. Syariat-syariatnya Allah kok dilanggar, kok ditentang. Kalau sudah menentang syariat-syariatnya Allah, secara tidak langsung dia sudah menentang Allah. Na'udzubillah. Makanya perbuatan apapun yang kita lakukan, baik itu kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik maupun buruk, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kebaikan yang kalian lakukan, maka hakikatnya kebaikan itu
akan kembali kepada diri kalian sendiri. Dan sebaliknya, apabila keburukan, kejelekan yang kalian lakukan, maka akan kembali kepada diri kalian sendiri. Makanya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan harus kita syukuri. Bersyukur berarti masih ada iman di dalam dada kita. Walaupun kadarnya sedikit, namun masih ada iman di dalam dada kita. Sedangkan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah keimanan. Biasa tatkala berdakwah ada yang ikut, ada yang lari, sudah biasa. Wa in kana ta'ifatun minkum, dan jikalau kana ada ta'ifatun sebagian minkum dari mereka, dari masyarakat, amanu, beriman mereka. Beriman kepada apa? Billadzi ursiltu bihi, beriman kepada utusan yang dibawa utusan, yaitu bayyinah, kebenaran, keimanan. Wa ta'ifatun, dan sebagian lainnya lam yu'minu, ada yang tidak beriman. Fasbiru, maka sabarlah. Biasa dalam berdakwah seperti itu. Ada yang ikut, ada yang lari, itu biasa. Bahkan yang luar biasa adalah ujiannya Kanjeng Nabi Nuh, Kanjeng Nabi Lut, keluarganya sendiri malah lari. Kanjeng Nabi Nuh, istrinya siapa namanya? Waligo, terus apa? Sakti apa dia? Anaknya Kanjeng Nabi Nuh, Kanan, harus apal. Rita Sugiarto itu putrinya Kanjeng Nabi Lut. Kalau cewek apa? Kanjeng Nabi Nuh, istri dan anaknya malah durhaka. Kanjeng Nabi Lut, malah istrinya yang menjadi sutradara. Siapa namanya? Waliha. Harus apal. Putrinya Kanjeng Nabi Lut. Siapa? Rita dan Zakwaro. Harus apal. Ayu-ayu. Jadi tatkala berdakwah, ada yang beriman, ada yang ikut, ada yang kafir, ada yang lari, itu sudah biasa, sunatullah. Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat prosesnya. Semua proses dakwah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan diteruskan kepada ulama pewaris dari para nabi, para rasul, semuanya dilandaskan fasbiru, dilandaskan dengan kesabaran. Maka bersabarlah kalian hatta yahkumallahu bainana, sampai keadilannya Allah berlaku di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan ingat bahwa Allah sebaik-baiknya hakim, pemberi keputusan. Hakim itu bijaksana. Apapun yang Allah berikan kepada kita berupa syariat-syariat, berupa aturan-aturan, itu semua untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan kita. Kuncinya sabar. Kalau kita bermohon kepada Allah harus dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi syaratnya harus sabar dan sholat agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau kita bisa sabar, kalau kita bisa terus istiqomah dalam sholat kita, maka hal yang kecil oleh Allah akan dibesarkan nikmatnya, akan ditambah nikmatnya oleh Allah.
Hal yang kecil bisa mengalahkan kepada kaum yang besar. Kaum yang besar bisa dikalahkan oleh kaum yang kecil, asalkan kita bersabar. Orang yang bodoh bisa mengalahkan orang yang pinter, asalkan kita bersabar. Orang yang sedikit bisa mengalahkan orang yang banyak, syaratnya kita harus bersabar ya. Orang yang lemah bisa mengalahkan orang yang kuat, syaratnya kita harus bersabar. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.